klien kita ini lupa untuk mengaktifkan API-nya gitu loh. Efeknya apa tadi? Efeknya begitu dia sudah kirim barangnya sudah sampai di Indonesia nggak bisa dimasukkan. Jangan tunggu kasus dulu gitu loh. Tadi jangan tunggu kasus kalau barang lu ditahan, lu baru mengurus gitu loh. Bener. Jangan sampai produksi dalam negeri itu dilawan dengan barang-barang impor. Gitu niatnya ke arah situ. Lu ceritain itu dong, Im. Apa namanya yang case kita sering dapat. Kita suruh jadi tengah jalan nih teman-teman. Jadi biasanya ini kita dapat case itu adalah sederhana gitu loh. Mereka coba-coba ngurus izin karena dipikir katanya udah online. Bener. Mereka coba-coba lihat tutorial, nyoba masuk, ngurus izin, NIB-nya terbit. Udah tuh pede. Order lah barang. Kemarin baru kejadian kan? Baru kejadian. Order barang, tiba-tiba bahannya ketahan nih. Barangnya ketahan, tiba-tiba dia bilang, lo kok nggak bisa, katanya NIB saya nggak aktif lah, di kepabeanannya dan lain-lain segala macam. Lu ceritain juga sih. Betul. Jadi teman-teman kemarin kita baru kejadian seperti itulah, seperti yang Muslim bilang ya. Jadi sepertinya klien kita ini mencoba untuk mengurusnya sendiri karena dia ngerasa wah online nih, tinggal kotak-katik laptop aja depan komputer, semua beres. Kebetulan benar NIB-nya terbit, ya kan? NIB-nya terbit, tapi tadi klien kita ini lupa untuk mengaktifkan API-nya gitu loh. Efeknya apa tadi? Efeknya begitu dia sudah kirim barangnya sudah sampai di Indonesia nggak bisa dimasukkan. Kenapa? Oh, pas dicek ini barang apa, API-nya apa, tujuannya apa. Nah, itu tidak tercantum di NIB-nya. Iya, karena sekarang itu semua bisnis itu memerlukan NIB. Jadi NIB ini kan nomor induk berusaha. Semua bisnis itu terbit. Mau bisnisnya perdagangan, mau jasa, mau dagangnya pakaian, makanan, mau properti, terbit NIB-nya. Nah, kenapa tadi ada aktivasi? Sebenarnya secara logika kok mudah ditangkap. Kan nggak semua perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan apply NIB, berarti kamu pasti akan impor juga. Iya, betul. Kan logikanya seperti itu gitu loh. Nah, jadi harusnya kita juga bisa nangkep, oh iya ya, oh ketika saya bisnisnya memang perdagangan, kebetulan memang akan melakukan aktivitas atau transaksi secara impor, ya harus ada lanjutannya nih, mana yang harus saya aktivasi. Jadi jangan salah pemahaman, karena memang banyak banget tulisan artikel yang bilang, oh NIB sekarang pengganti API. Jadi mereka anggapannya udah ada NIB, otomatis sudah punya API. Iya, benar. Itu yang jadi, yang Usim bilang tadi benar banget, bahwa ya nggak semua pelaku usaha itu melakukan impor gitu kan, sesuai kebutuhan gitu. Jadi nggak serta-merta NIB tadi langsung otomatis jadi APU misalkan, nggak juga gitu loh. Jadi itu yang tadi teman-teman harus teliti lah gitu, apalagi sebagai pelaku usaha, hal-hal kayak gini kan sebenarnya jadi merugikan nih ya. Jadi yang niatnya tadi mau cepat, mau beres sendiri, tiba-tiba malah merugikan. Kenapa? Karena ya tadi akhirnya harus diurusin, harus ulang lagi, harus rapiin lagi, barangnya sudah masuk. Iya, kalau misalnya sampai kayak tadi ya kejadian yang tadi itu, untungnya sih alhamdulillahnya ya kita berhasil nyelesain ya. Akhirnya NIB-nya aktif untuk API-nya, akhirnya barangnya bisa masuk. Bayangin teman-teman kalau misalnya itu kejadian, barangnya nggak bisa masuk ya. Anggaplah ketahan dulu. Itu kalau misalnya barang yang memerlukan penanganan khusus itu gimana? Bisa menimbulkan kerugian. Belum lagi kadang-kadang ada biaya barangnya memang nggak bisa turun. Kadang juga masih kesangkut di kapal-kapalnya harus sandar. Di pelabuhan terlalu lama, kena biaya lagi, overcharge dan lain segala macam. Belum lagi kalau ternyata memang nggak bisa masuk dan harus dikembalikan. Iya. Ini kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, permasalahan administratifnya tadi Bayi bilang ini administrasi perusahaan. Cuma karena abai, karena lalai, ya udah. Tadi akhirnya malah kerugian yang muncul gitu lah. Makanya tagline yang selalu kita bilang itu bisnis harus legal, ya itu. Bahkan kita selalu bilang jangan tunggu kasus dulu gitu. Tadi jangan tunggu kasus kalau barang lu ditahan, lu baru mengurus gitu loh. Benar banget. Sekedar misalnya gini, tapi kan NIB gue udah punya, ya lu boleh berkonsultasi, make sure, nanya gitu, memastikan perusahaan gue udah memenuhi perizinan belum sih? Dari sisi aspek legalnya sudah lengkap belum? Apalagi kan teman-teman pelaku usaha kadang-kadang sekarang ini hampir bisa dibilang melakukan efisiensi secara divisi struktur. Jadi struktur organisasinya itu divisi legal tuh hampir nggak ada. Ya kan? Bener, apalagi pasca COVID ya. Kan banyak banget tuh kita akhirnya menjadi in-house lawyer ya. Dengan layanan kita retainer namanya teman-teman semua. Itu kita sebagai tadi menggantikan posisi legal departemennya si perusahaan tersebut. Ya, kita yang melakukan review, pengurusan. Nah, tapi karena ini dihilangkan kan nggak ada. Boleh loh teman-teman berkonsultasi atau melakukan, kalau kita layanannya kita sebut adalah legal health check. Ya,
kita melakukan check up terhadap aspek legal di dalam perusahaannya itu gimana? Udah lengkap belum? Benar. Oh, kamu jalanin bisnisnya perdagangan impor, ya. Impornya barangnya ini segala macam. Oke. NIB-nya udah ada belum? Sudah aktif belum? Terus yang aktifnya ini nanti waktu Baim belum masuk nih, ntar habis ini dia akan jelasin gimana ketika ngajuin lagi untuk soal persetujuannya. Kalau misalnya dia ekspor gimana, kalau impor gimana? Tadi kan ada high code. Ya kan? Betul. Ini karena nanti akan sinkron masuk urusan kuota. Benar. Ya kan? Tadi udah dibilang ya presiden kita kan tiba-tiba buka seolah-olah bikin kebijakan ya belum ditetapkan sih, cuma sudah berstatement bahwa udah kita buka aja keran kuota impor segala macam. Memang impornya selama ini ada kuotanya. Kan jadi pertanyaan gitu loh. Terus kalau ada kuotanya, kita bisa tahunya gimana kuotanya? Kalau misalnya kita udah tahu kuotanya, misalnya kuotanya diberikan misalnya kayak tadi contoh daging. Daging diberikan misalnya 1 juta. Terus apakah 1 juta kita bisa ambil semua? Betul. Gitu. Gimana kita bisa dapat 500? Gimana kita mau nyerap 700? Gimana kita mau ambil semua? Lo mesti jelasin tuh. Benar. Oke, jadi memang benar tadi menarik banget karena buat teman-teman pelaku usaha kembali lagi ya bahwa kita harus aware nih sama bisnis kita sendiri gitu ya. Apakah semua aspek legalitas terutama yang sifatnya administrasi itu udah clear gitu. Karena apa? Karena tadi kalau ini dikaitkan dengan kegiatan ekspor impor itu tadi sendiri, kapan kita tahu kita butuhin kuota dan lain sebagainya, itu kan kaitannya dengan administrasi kita gitu dan bidang usaha kita. Nah tadi memang benar di Indonesia itu beberapa tahun terakhir itu menerapkan yang namanya neraca komoditas nih. Jadi tujuannya apa sih? Ya tadi tujuannya ceritanya nih pemerintah mau bikin bahwa dia tidak mau membanjiri pasar lah gitu. Artinya mau lihat supply and demand-nya gitu loh. Berapa banyak sih yang membutuhkan, contoh misalkan daging tadi, berapa banyak sih yang butuh daging impor gitu kan. Itu akan dilihat, ibaratnya akan dicek di market berapa sih kebutuhannya. Karena dia nggak mau tuh ada impor yang terlalu banyak yang ternyata penyerapannya nggak maksimal. Akhirnya dibuatlah yang namanya neraca komoditas. Dan neraca komoditas ini tuh dari 5 tahun lalu itu mulai diberlakukan secara bertahap. Ya, cuman yang paling utama yang sudah kena itu sebenarnya adalah bahan-bahan pokok lah yang sebenarnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh rakyat Indonesia gitu, dari beras, daging, garam, gula dan lain sebagainya. Nah itu yang dineracakan gitu loh. Oh berapa sih? Oh produksi dalam negeri segini, harus terpenuhi kebutuhan dalam negeri sekian banyak. Oh berapa yang bisa diproduksi, sisanya dari impor. Jadi harapannya tadi jangan sampai produksi dalam negeri itu dilawan dengan barang-barang impor. Gitu, niatnya ke arah situ gitu. Cuman kan dengan kondisi tarif sekarang jadinya kan itu jadi bingung nih. Oh kalau barang kita aja nggak bisa dijual di luar gimana nih gitu loh. Artinya mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mau dibangun melalui pembukaan keran impor. Nah cuman tadi balik lagi teman-teman harus paham nih saat teman-teman main di dalam suatu produk yang misalkan produk impor, teman-teman harus tahu berapa sih kuotanya gitu, berapa sih kebutuhan di dalam negeri, berapa banyak kuota yang dibutuhkan, gimana nih cara saya mendapatkan kuota tersebut gitu loh. Nah kuncinya mereka tuh main dari penerapan di tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau teman-teman udah menjalankan usaha, udah pernah impor, negaranya akan lihat gitu loh. Dari melalui Kementerian Perdagangan mereka akan lihat kamu sudah berhasil impor berapa banyak gitu loh di tahun lalu. Kalau ternyata jadi tujuannya dia adalah tadi ini pengen lihat teman-teman ini serius nggak sih mau impor gitu loh. Karena kan ini kaitannya sama kebutuhan dalam negeri gitu. Jangan sampai teman-teman dikasih misalkan tadi dari jatah 1 juta teman-teman dikasih 50%-nya nih. Tapi faktanya cuma 10% yang terserap gitu, yang dilaksanakan. Akhirnya apa? Kekurangan jadi barang kan, pada teman-teman yang diharapkan untuk mengimpor. Nah itu yang dilihat sama pemerintah dan direview. Tapi ya balik lagi, kondisi di lapangan ini nggak semudah itulah gitu. Jadi banyak aspek lain lah yang harus dilihat gitu. Karena apa? Karena balik lagi, untuk bisa dapetin kuota itu teman-teman juga harus dapat rekomendasi nih dari kementerian terkait. Dalam hal ini kalau kaitannya daging, tadi beras, gula, garam, itu pasti kaitannya sama Kementerian Pertanian. Jadi dilihat berapa sih kebutuhan di dalam negeri dan berapa jumlah kuota yang akan diterbitkan gitu di tahun tersebut. Itu kan kalau konteksnya tuh impor, Kalau ekspornya sendiri gimana? Nah kalau ekspornya menarik. Sebenarnya kalau lu inget nih, kita pernah tuh handle kasus ekspor yang lumayan lucu. Jadi kalau lu inget berapa tahun lalu, adalah klien kita ya, datanglah ke sini, kita meeting, beliau cukup yakin lah dengan barang yang mau diekspor, beliau nyatakan bahwa sudah ada keinginan dan lain sebagainya, tapi ternyata terkendala terkait dengan administrasi di negaranya gitu loh. Ini juga jadi hal yang penting gitu loh teman-teman. Kalau mau ekspor, make sure dulu nih, jangan fokus di oh ya saya bisa nyediain produknya, saya tahu supply-nya, tapi
begitu mau kirim di sana tuh pembelinya nih kebingungan gitu ya. Iya. Oh nih gimana nih barangnya mau mau dimasukin ke negaranya. Kita juga nggak bisa memenuhi persyaratan karena contohnya untuk ekspor itu kita harus bisa mengeluarkan beberapa macam dokumen ya kayak certificate of origin. Jadi kita menyatakan bahwa ini nih produk yang diproduksi ini tuh asli dari mana sih? Oke, dari Indonesia apa barangnya, kaitannya dengan pertaniannya di mana dan lain sebagainya. Terus sertifikat kesehatannya bahwa produk ini layak loh dikeluarkan ke negara lain gitu karena barang ini tidak mengandung hal-hal yang berbahaya dan sebagainya. Nah tadi kalau misalnya makanan dalam kemasan, kosmetik udah otomatis pasti BPOM ya. Kalau sekarang juga halal juga jadi concern ya. Jadi concern. Nah itu yang udah terlalu serius, terlalu seru dengan produksi, lupa nih hal-hal seperti ini. Nah datang ke kita. Kan tadi kan udah semangatnya pengen go internasional begitu dapat bayar dari luar kan. Wah, mau transaksinya dolar nih bos gitu kan. Gila udah happy banget nih gitu. Begitu mau dikirim terkendala semua ternyata persyaratan yang dia punya nggak cukup mumpuni untuk dikirim ke luar negeri gitu kan. Ini case-case di mana yang kita sampein akhirnya baru sadar itu ketika ada kasus gitu loh. Makanya kita selalu ngingetin ya, kita selalu campaign bahwa jangan tunggu kasus dulu gitu. Baru akhirnya lu melek segala macam. Bisa loh ya. Salah satunya mungkin teman-teman yang belum tahu tadi dengan nonton ya channel kita, dengan nonton konten kita akhirnya bisa sadar, tahu nih akhirnya oke, saya mesti ngapain dulu berbisnis. Coba deh lu runutin supaya jadi teman-teman yang nonton dapat konklusinya. Sekarang kalau misalnya sebagai eksportir, stepnya apa aja yang mereka harus urus ya, dan endingnya sampai bisa ekspor gimana runutannya, dan setelah itu impornya gimana? Oke, kalau ekspor sih simple ya, tadi sama. Sebenarnya ekspor dan impor ini sama-sama simple sih. Artinya kita pelajarin dulu apakah produk yang kita punya berdasarkan HS code yang kita sudah ketahui, apakah barang ini barang bebas atau tidak. Simpelnya kuncinya itu. Mau ekspor atau impor sama ya. Ini barang terbatas atau tidak, atau istilahnya itu lartas lah. Larangan terbatas. Kalau ini bebas, ya sudah sesimpel kita ekspor dulu deh misalnya. Kalau misalnya ekspor, dia mesti startnya dari mana? Jadi setelah dia dinyatakan ini barangnya diketahui. Kita pakai contoh produk deh, yang paling gampang misalnya kita pakai fashion deh gitu loh misalnya. Ini gue produksi baju, gue mau ekspor gitu. Produk baju begitu dilihat ini tidak masuk sebagai barang yang terbatas gitu ya di negara yang mau kita kirim. Berarti kita tinggal melengkapi semua dokumentasi persyaratan terkait dengan pakaian ini. Diproduksi di mana, brandnya ada apa enggak, kemudian sudah terdaftar dan lain sebagainya, kemudian tinggal masuk ke dalam kepabeanan. Biasanya kita nunjuk tuh istilahnya penyedia jasa kepabeanan lah gitu ya. Nah mereka tuh yang ngurus administrasi untuk pengiriman. Moda apa, akan kemudian insurance-nya bagaimana dan biasanya FOB-nya seperti apa nih? Apakah dibayar di sini atau dibayar di sana dan sebagainya. Itu yang sifatnya administrasi logistiknya gitu ya. Jadi cukup sampai di situ. Tapi kalau misalkan barangnya ini barang yang ada terbatas, larangan terbatas, nah itu kita harus dapat rekomendasi dulu. Misalkan paling gampang komoditas lah. Oke, kita mau kirim misalkan kopi, vanila dan lain sebagainya. Kita kan mesti dapat dulu nih rekomendasi dari kementerian terkait. Kemudian kita harus dapat juga rekomendasi bahwa barang yang akan kita kirim ini itu terbebas dari hama, misalkan bahwa ini barang tidak beracun dan lain sebagainya. Itu kita dapatkan. Nah itu dilengkapi untuk kemudian tadi baru lanjut ke level kepabeanan tadi untuk ini dikirim gitu. Kalau yang impor sekarang? Nah yang impor ini sama. Jadi kita lihat ini barang yang mau dimasukin ini dari HS code ini barang terbatas atau tidak. Gitu. Kalau ini termasuk sebagai barang terbatas atau larangan terbatas, nah kita harus dapat sama rekomendasi. Gitu, misalkan tadi contoh daging ini kan masuk ke bahan pokok. Nah kebetulan kalau impor nih tadi tambahannya di neraca. Jadi ada neraca bahwa barang ini mau dimasukin, ntar dulu kita lihat nih produksi dalam negerinya mencukupi apa enggak. Karena misalkan beras ya. Indonesia nih negara penghasil beras. Berasnya yang diproduksi sama teman-teman petani di Indonesia ini cukup nggak? Nah itu dilihat misalkan dari hasil surveinya ternyata kurang. Jangan sampai di Indonesianya kurang, barangnya diekspor. Iya gitu. Atau di Indonesianya surplus, tahun ini kita surplus, tiba-tiba diimpor nih. Hancurlah harga market di Indonesia. Ada satu barang bisa di dalam negeri dijual mahal, di luar negeri dijual murah. Itu dia, betul. Nah ini yang makanya tadi jadi menarik, kenapa? Ya kalau kita tarik ke arah politik, yang jadi sering kan itu kan, produksinya diteken nih, biar dianggap berkekurangan, kemudian orangnya impor. Nah itu yang coba diatur dengan neraca komoditas, sehingga teman-teman tadi mau impor beras gitu ya, akhirnya harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian, bahwa memang ada kebutuhan di Indonesia, saya mau impor sekian jumlah kuota gitu loh.
Nah cuman lucunya emang agak lucu nih, mungkin buat teman-teman pelaku usaha juga mungkin ada nih pasti teman-teman yang impornya bukan beras yang dimakan orang Indo nih, tapi misalkan beras-beras ya contohnya makanan Timur Tengah, berasnya beda kan. Nah itu mereka kan mau impor itu buat kebutuhan restoran kan, tapi ternyata mereka itu kena juga nih. Nah, mereka kena juga dengan neraca komoditas bahwa itu dianggap ya udah namanya beras ya kebutuhan di Indonesia ada nggak? Padahal sebenarnya kan produknya bukan yang dikaitkan dengan penggunaan umum ya, tapi untuk restoran. Nah ini yang buat teman-teman tadi harus aware nih. Jangan sampai teman-teman tadi kan ngerasa oh kan beras gue beda nih, nggak dimakan sama orang pada umumnya. Akhirnya mencoba untuk impor, ternyata terkendala nggak bisa masuk karena nggak punya kuota gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang harus teman-teman harus paham nih. Oke, jadi seru banget emang ngebahas sisi ekspor impor ini. Tambah lagi nih ya pemberitaannya tuh makin hangat. Waktu pas Presiden Amerika bicara ya, nyampein kebijakan soal tarif impor ke Amerika, terus tadi ada tanggapan juga reaksi dari Presiden kita ya Pak Prabowo nyinggung juga soal mengenai masalah dibukanya tadi kuota impor. Ditambah lagi terus ada berita lagi yang lagi rame juga ya, teman-teman mungkin tahu ya kayak berita yang satu ini. Itu soal udah hapusin aja TKDN. Betul. Ini ada hubungan nggak sih TKDN sama ekspor impor dan tarifnya atau pembatasannya? Tapi sebelum masuk ke situ, ini TKDN barang apa lagi? Benar.